warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Elektronika, kelas 1B EC. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama, aplikasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, kasus Ahmadiyah. Baiklah, yang pertama kali kita akan membahas materi yang pertama. Terlebih dulu kita harus tahu apa sih itu Pancasila. Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, sanketa. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, di sini saya akan mengkaitkan nilai-nilai Pancasila dalam masalah virus corona atau COVID-19 ini. Masalah virus corona atau COVID-19 memanglah menjadi permasalahan di Indonesia bahkan di dunia. Virus ini membuat banyaknya negara memutuskan untuk lockdown dan social distancing untuk mengurangi penyebaran virus corona. Virus corona sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Virus ini banyak memakan korban dengan cara menularkan dari satu orang ke orang yang lainnya. Pancasila memiliki nilai yang terkandung dalam setiap silanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat musibah virus corona ini, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai religius sekaligus menjadi dasar dalam kehidupan spiritual manusia. Agama atau kepercayaan adalah fondasi terbesar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sila ketuhanan berada di urutan pertama. Nilai yang terkandung pada Pancasila pertama ini salah satunya ialah percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Pada saat pandemi COVID-19 ini, penerapan sila pertama dapat dilakukan dengan cara selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan cara selalu berdoa kepadanya untuk keselamatan dunia, tidak berputus asa dan percaya bahwa virus ini akan segera berakhir. Jadi, sila pertama juga menjadi fondasi penguat dalam diri manusia pada masa-masa ini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki arti bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lain. Sila ini menekankan untuk kita memiliki sikap dengan rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada saat ini, kita dapat menerapkan sila kedua ini dengan cara tidak saling tuduh-menuduh dan mencari kesalahan satu sama lain. Artinya, kita harus meletakkan faktor keadilan pada kemanusiaan, tidak menghidupkan saudara kita yang terkena COVID-19 dan selalu memberikan dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki arti bahwa sebagai warga Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan persatuan yang terasa berat akan menjadi ringan. Virus ini akan dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini, mungkin cara yang dilakukan adalah menjaga jarak dan berdiam diri di rumah saja. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah awal dalam menghadapi virus ini. Seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown, dan sebagainya, adalah salah satu cara minimalisir penyebaran virus COVID-19. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Jadi dalam hal ini, selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini.
kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila terakhir atau kelima ini, negara Indonesia harus berperilaku adil dalam hal sosial bagi rakyatnya. Pelaksanaan sila kelima ini sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Artinya ialah masyarakat yang memiliki status sosial tinggi bisa menolong masyarakat dengan status sosial yang rendah dengan rasa saling mencintai sebagai saudara tanah air. Dan pemimpin harus memperhatikan masyarakat dan masyarakat patuh terhadap arahan pemerintah. Thomas Hobbes mengungkapkan bahwa tujuan hukum atau peraturan yakni sebagai upaya menciptakan keadilan sosial. Sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak harus segera diciptakan oleh hukum. Karena itu peraturan diciptakan untuk melindungi masyarakat dari pandemi COVID-19 lahir. Akan tetapi seperti pada umumnya, adanya peraturan sebagian besar tentu ada yang melanggar. Tak terlepas dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagian masyarakat masih tetap melakukan aktivitas sehari-hari dan terjadi di luar rumah tanpa melakukan pembatasan sebagai upaya pemutusan rantai COVID-19. Untuk mencegah hal itu, maka diperlukan sebuah penegakan hukum agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan salah satu implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam teorinya, upaya penegakan hukum terbagi atas tiga, yakni penegakan secara preventif dan represif. Penegakan dengan upaya preventif dan preventif pada umumnya sama-sama untuk melakukan pencegahan. Akan tetapi penegakan secara preventif lebih kepada penanaman nilai-nilai agar dapat meningkatkan kesadaran di masyarakat untuk tidak melanggar setiap peraturan yang dibuat pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Pentingnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat diperlukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mengurangi kontak fisik dan pergi keluar rumah merupakan salah satu hal yang termasuk dalam menerapkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ciri khas bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas masyarakat. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari serta dalam mereka menangani sebuah masalah. Karena itu, material yang ada dalam Pancasila merupakan bagian dari sifat dan pribadi bangsa Indonesia. Salah satu motif dari sila ketiga Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia harus mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Untuk mengimplementasikan atau menerapkan ujar tersebut, sepertinya banyak yang hal bisa kita lakukan dengan pandemi virus COVID-19. Menempatkan makna persatuan dengan tidak saling menyalahkan antar golongan atas hadirnya COVID-19, tidak menyebarkan berita hoax yang mampu menimbulkan pemecahan dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah yang telah berupaya semaksimal mungkin melindungi bangsa Indonesia dari COVID-19. Mengingat konsep ketuhanan dalam Pancasila, hal ini juga sangat penting dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Yakin akan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga sebagai kekuatan masyarakat untuk tetap kuat dan optimis dalam menghadapi pandemi COVID-19. Karena berdoa di tengah COVID-19 kepada Tuhan agar tetap mendapat kesehatan juga merupakan salah satu penerapan nilai-nilai Pancasila melalui nilai ketuhanan yang ada di dalamnya. Pancasila hadir sebagai jiwa dan kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak harus bekerja sama dalam situasi seperti apapun. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama bangsa Indonesia agar kita mampu memulihkan negara untuk menjalankan kehidupan dan kegiatan bernegara kembali. Kunci dalam menghadapi suatu masalah pada hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan.
menyalahkan pemerintah tanpa mengikuti anjuran dari pemerintah tentu bukan salah satu bagian dan jiwa keberhasilan dari bangsa Indonesia. Karena sejatinya prinsip dari Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerja sama bangsa Indonesia. Cukup dengan mengikuti aturan dari pemerintah dengan menggunakan masker ketika kita memiliki pendidikan untuk pergi keluar rumah, tidak saling menyalahkan antar golongan, tertib di dalam rumah dan usaha menghindari aktivitas yang tidak penting di luar rumah, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan serta tidak menyebarkan berita hoax yang kita dalam menghadapi nilai-nilai ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu agar tertanam nilai-nilai persatuan baru seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman lebih dalam tentang nilai Pancasila ini merupakan hal yang paling penting dalam upaya preventif agar masyarakat tidak melanggar ketentuan pemerintah yang terkait dengan upaya penyelesaian dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Sejatinya pemahaman nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang paling fundamental untuk mengatur masyarakat tanpa perlu dilakukan penegakan secara represif kepada masyarakat. Pemahaman nilai Pancasila mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas peraturan yang berhubungan dengan penegakan COVID-19 dan didasari dari hati masyarakat itu sendiri. Setidaknya konsep cinta tanah air pun perlu diperdalam penegakan agar pemahaman nilai Pancasila lebih tokoh di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Tertib merupakan bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama bangsa Indonesia. Dalam situasi apapun, penanaman nilai-nilai Pancasila dan cipta tanah air akan mempermudah pemerintah untuk mengimbau masyarakat terhadap hal yang urgen dalam negara. Nilai dalam Pancasila akan membuat masyarakat sadar bahwa pemerintah perlu mendapatkan dukungan dari rakyatnya untuk menangani pandemi ini. Apabila Pancasila sudah menjadi hal dalam masyarakat, pemerintah dan rakyatnya tentu akan memahami dengan pasti kewajiban dalam bernegara, sehingga kita yakin bahwa seluruh masyarakat Indonesia dapat bekerja sama untuk memperbaiki keadaan negara Indonesia akibat dari virus COVID-19 ini. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu kasus Ahmadiyah. Kasus Ahmadiyah merupakan satu gerakan keagamaan yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1891 di India. Gerakan ini mempunyai dasar pemikiran dan penafsiran berdasarkan ajaran Islam. Hal yang membedakannya dari umat Islam pada umumnya adalah penafsiran mengenai pemahaman tentang kenabian, konsep tentang wahyu, dan mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kasus penyerbuan atas kampus Mubarak milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Parung Bogor pada tahun 2005 merupakan residen buruk bagi budaya toleransi beragama di Indonesia. Siapa dan atas nama apapun pelakunya, kasus ini harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Ketika Jemaah Ahmadiyah menyelenggarakan pertemuan tahunan yang biasanya diselenggarakan 3 hari dalam setahun, 8 sampai 10 Juli 2005. Pada tanggal 8 Juli saat Jemaah Ahmadiyah melakukan pertemuan tahunan, datanglah demonstran yang mengutamakan masyarakat sekitar. Mereka menuntut dibubarkannya acara Ahmadiyah tersebut dan menghentikan segala aktivitas dengan alasan keresahan masyarakat sekitar atas keberadaan Ahmadiyah. Masyarakat sekitar menganggap ajaran Ahmadiyah itu sesat. Baiklah, saya akan membahas tentang kasus Ahmadiyah menurut Jemaah Ahmadiyah. Jemaah Ahmadiyah menganggap ajarannya itu tidak sesat karena ajarannya sama dengan ajaran Islam pada umumnya, hanya saja perbedaannya penafsiran pada kenabian. Yang B, masyarakat. Ajaran Ahmadiyah adalah ajaran sesat karena membuat masyarakat resah dan masyarakat menganggap agama yang dianutnya bukan agama Islam, yang menyebabkan salah satunya
teroris atau ajaran sesat. Yang C, hukum negara. Hukum negara adalah masyarakat yang berhak memilih agama sendiri tanpa ada campur tangan oleh aparat negara. Namun, aparat negara harus melakukan pengamanan yang terjadi di saat demonstran dan memberi keadilan pada kasus yang terjadi, karena di Indonesia hanya ada 6 agama. Oleh sebab itu, hukum negara tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Yang terakhir atau D, menurut saya sebagai mahasiswa, ajaran Ahmadiyah merupakan ajaran yang sesat karena Indonesia hanya mengakui ada 6 agama saja dan Ahmadiyah tidak termasuk kategorinya. Oleh karena itu, aparat hukum harus tindak tegas. Memang keyakinan merupakan privasi bagi individu, tapi di Indonesia hanya ada 6 agama. Selebihnya itu merupakan ajaran sesat yang bisa menimbulkan tindakan teroris. Baiklah, hanya itulah pembahasan saya hari ini. Saya doakan semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT dari penyakit COVID-19 ini. Amin. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.